Selamat siang adik-adik, kembali lagi ke channel Papan Belajar. Di sini kita akan membahas soal fisika tentang kecepatan rata-rata. Soalnya adalah, Nana akan melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Mobil yang dikendarai Nana berjalan lurus ke arah utara sejauh 3 kilometer, berbelok ke arah timur sejauh 4 kilometer, kemudian berbelok kembali lagi ke arah utara sejauh 3 kilometer. Dan berakhir berbelok ke arah barat sejauh 12 kilometer. Jika Nana berangkat pada pukul 9 dan sampai di tempat tujuan pada pukul 9.45, maka kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Nana adalah mendekati nilai. Oke, jadi yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah suatu besaran yang vektor, besaran yang mempunyai arah. Kecepatan rata-rata adalah sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan selama perpindahan itu. Waktu yang diperlukannya. Oke. Nah, jadi dalam mengerjakan soal ini, yang harus kita lakukan adalah melakukan sketsanya. Anggap posisi awalnya adalah di titik ini. Oke, kemudian kita sketsa dari pertama, di mana mobilnya bergerak lurus ke arah utara sejauh 3 km. Ke arah utara sejauh 3 km. Kemudian kita tulis 3 km. Kemudian bergerak ke arah timur sejauh 4 km. Timur itu adalah ke arah kanan. Tadi utara ke arah atas ya. Sejauh 4 km. Oke. Kemudian berbelok lagi ke arah utara sejauh 3 km. Berarti setelah ke arah kanan, ke arah timur sejauh 4 km, dia ke arah utara lagi, yaitu ke arah atas sejauh 3 km. Dan terakhir berbelok ke arah barat. Tadi timur ke arah kanan, barat itu ke arah kiri, sejauh 12 km. Jauh 12 km berarti sekitar 4, 8, nah mungkin sekitar sini ya, 12 km. Jadi kalau kita buat arahnya tadi ke arah utara, ke arah timur, ke arah utara lagi, dan ke arah barat sejauh 12 km. Nah, posisi akhirnya adalah di sini, titik A, B, misalnya ini adalah A, ini B, ini C, ini D, maka ini adalah titik E. Jika berangkat pada pukul 9.45, maka tiba di tempat adalah 9.45. Jika berangkat jam 9, tiba di tempat jam 9.45. Ini dia berangkatnya jam 9, tiba ke tempatnya jam 9.45. Nah, sekarang yang ditanya adalah, nah ini kalau perpindahan ini dilambangkan dengan S seperti ya. Oke. Perpindahannya adalah sebenarnya karena dia adalah arah, ya, maka yang dilihat adalah ini. Perpindahannya itu adalah A ke E. A ke E per waktu yang diperlukan adalah 0,945 kurang 0,9. Sorry, bukan 0,945, tapi jam 9.45 kurang jam 9. Ini nanti adalah sekitar 45 menit. Nah, A ke E itu adalah, ya, kalau kita buat seperti ini, maka ini menjadi sebuah segitiga, ya, sebuah segitiga seperti itu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lihat adalah berapa total Y-nya ini dan berapa total X-nya. Maka kita gambarkan untuk X-nya itu sama dengan ke kanan itu positif, positif 4 dikurang ke kiri itu adalah 12, berarti dikurang 12 ya. Maka
X-nya itu adalah min 8. Artinya dia bergeraknya ke arah kiri sejauh 8 km. Y-nya itu pertama adalah 3, terus yang kedua adalah 3. Maka ini adalah 6. Y-nya. Nah, S-nya itu adalah ini diakarkan dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Tadi min 8 kuadrat tambah akar dari min 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 100 ya. 8 kali 8 64 tambah 36 itu 100 sama dengan 10. Maka perpindahannya ini adalah 10 km. Jadi kalau tadi secara Y dia bergerak sejauh 6 kilo dan secara X dia berpindah sejauh 8 kilo, maka secara resultannya perpindahannya dia bergerak sejauh 10 km. Nah, tadi ini T-nya itu adalah 45 menit. 45 menit sama dengan setara dengan 3/4 jam. Karena pertanyaannya adalah kilometer per jam, maka menitnya ini kita ubah jadi jam. Maka 10 km per 3/4 jam sama dengan 10 kali 4 per 3 km per jam. Ini sama dengan 40 dibagi 3. 40 dibagi 3 sama dengan 1, 3, 10, 3. Berarti sekitar 13. Sekitar. Ini tadi kan pertanyaannya mendekati nilai. Kita buat jadi begini. Ya, sekitar itu seperti ini. 13 km per jam. Maka jawabnya adalah C. Jadi untuk soal dari kecepatan rata-rata mobil ini, yang harus diperhatikan adalah perpindahan. Perpindahan itu dengan memperhatikan arah. Ketika ke kanan atau ke atas, biasanya adalah positif. Ketika ke kiri dan ke bawah adalah negatif. Tadi arah yang pertama dia ke arah timur. Ya, yang 4 kilo ke arah timur. Maka dia positif. Kemudian selanjutnya dia ke arah kirinya, ke arah barat. Sejauh 12 kilo, maka dia negatif. Yang dilihat adalah resultan X-nya gitu. Jadi kita bagi dua sumbu, X dan Y. X dan Y gitu. Jadi di X-nya dia min 8 kilo. Berarti ini dia ke arah kiri dan Y-nya itu kebetulan dia sama-sama ke arah utara. Maka ini sama-sama tambah ya, positif. Jadi plus 6 kayak gitu. Jadi untuk soal ini, soal kecepatan ini jawabnya adalah C, kurang lebih 13 km per jam. Bedakan nanti kelajuan. Kalau kelajuan itu ini semua di total ya. 3 tambah 4 tambah 3 tambah 12. Itu adalah kelajuan, bukan kecepatan. Baik, itu untuk jawaban dari soal ini. Sekiranya adik-adik dapat memahaminya, ketika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ke kolom komentar. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sampai ketemu di video selanjutnya.